Haji, sebetulnya di sekolah Sabila sendiri kita sudah menerapkan yang namanya 3S. Senyum, salim, sapa, menggunakan dua tangan, kemudian menunduk jika ada tamu. Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ditanamkan. Namun masih banyak siswa itu yang belum maksimal mengaplikasikannya, Pak Haji. Ternyata itu tadi memang harus ada dukungan dari orang tua di rumah. Sehingga pembiasaan itu bisa melekat dengan anak-anaknya, Pak Haji. Iya, betul. Baik, Pak Haji. Nah, mungkin nanti dalam menerapkan hal ini, orang tua akan menghadapi tantangan-tantangan, Pak Haji. Nah, Pak Haji, di sini pastinya ditunggu-tunggu oleh para orang tua penonton hari ini. Bagaimana sih menanamkan kembali nilai-nilai unggah-ungguh Jawa dan juga nilai Islam kepada para anak, para remaja, dan bagaimana nanti ketika di tengah jalan orang tua menghadapi tantangan-tantangan besar? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung tentang pemberian contoh orang tua. Kalau perlu anak begitu sudah bisa mulai berbicara, pembiasaan unggah-ungguh Jawa agar supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kalimat-kalimat yang sering digunakan itu menggunakan toto kromo. Oke, berarti bahasa Jawa krama. Bahasa Jawa krama lah. Paling tidak krama itu ada macam-macam tingkatan, tapi nggak usah yang sulit-sulit. Minimal ketika dilihat usianya. Jadi kenapa lingkungan pesantren para kiai itu putra-putrinya selalu sopan, unggah-ungguhnya ada, karena memang sejak kecil dibiasakan. Misalnya ketika dipanggil, nah itu menggunakan dalem, kemudian jalan merunduk, kemudian ketika ngomong nyuwun sewu dan seterusnya. Itu walaupun tidak harus kalimatnya dengan berbahasa yang lengkap, ya minimal sapaan-sapaan yang mengandung unggah-ungguh. Ya, itu orang tua harus dibiasakan. Misal contoh suami istri ada anaknya, ayah memanggil ibunya, itu jangan ngoko. Jadi misalnya menggunakan dengan ibu apa sampean sudah sarapan? Oh, alhamdulillah ayah sudah. Nah, dengan bahasa, kalau misalkan dengan kromo mengajari anak, minimal ya paling tidak 1-2 kata dulu yang sering didengarkan oleh anak-anak. Dalem ayah, nggih sampun. Nah, nggih sampun. Ketika besok lagi ada tanya yang perlu jawaban nggih sampun, diulang lagi nggih sampun dan seterusnya. Anak itu akan terbiasa melihat kenyataan perilaku yang baik dari orang tua, walaupun tidak dibilangi kamu harus niru orang tua, lama-lama dia akan menirunya. Itu unggah-ungguh yang sangat sederhana. Jadi ngomong dengan suami istrinya ketika ada anaknya, apalagi dengan kalimat-kalimat yang kromo. Nah, itu mulai kecil. Kalau sudah mulai kecil gak sulit itu. Nggak sulit itu. Jadi pembiasaan itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, kiat orang tua ya. Kiat orang tua di samping pembiasaan mulai kecil dengan unggah-ungguh, ada lagi yang sangat penting adalah anak diberikan pengetahuan tentang agama, tentang budaya sesuai dengan kemampuan pikir anak atau usia berapa. Sehingga anak tidak akan meninggalkan budaya Jawanya, kemudian dia juga tidak ketinggalan tentang kemajuan teknologinya, tetap kita ajari. Nah, yang penting lagi adalah sebagai orang tua agar bisa melakukan yang saya terangkan tadi itu, kebaikan orang tua akan memunculkan kebaikan anaknya. Itu memang nyuwun sewu, orang-orang ulama salaf itu mengajari kalau anak kita seperti cepat bisa menjadi anak yang punya unggah-ungguh, harus diriadoi. Riyadhah itu upaya batin dari orang tua. Kalau riyadhah secara gampang itu puasa. Kapan puasanya? Boleh Senin Kemis, tapi yang lebih baik itu kata orang-orang tua itu puasa saat weton kelahirannya. Oke, kelahiran anaknya. Iya. Dan itu yang lebih baik itu ibunya yang puasa. Ibunya. Oke, kenapa harus ibu? Pak? Nah, karena ibu itu adalah
darah daging yang mengeluarkan di rahimnya terhadap putra dan putrinya. Perasaan menyentuh tidaknya itu lebih tinggi secara psikologis daripada ayah, bukan berarti mau menyepelekan ayah. Iya. Itu sehingga dalam hadis itu ibu itu sebagai di rumah itu muassasatut tarbiyah. Jadi sebagai dasar pendidikan itu ibu dan di rumah. Dan di rumah ada ibu. Sedangkan ayah sibuk dan seterusnya. Disitulah maka ibu itu penting dalam hal. Tapi bukan berarti ayah kemudian leha-leha. Ayahnya juga ikut mendukungnya. Nah, ketika riyadhah itu sudah mestinya idealnya itu mulai dari saat mengandung. Dari saat mengandung sudah mulai berriyadhah. Iya, riyadhahnya apa? Macam-macam. Ada orang itu yang kuat puasa, suaminya puasa. Ada yang suka membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah, Bu Iva. Seorang wali besar di Termas itu sekarang disebut dengan Syekh Mahfud Termas. Beliau itu wali dan jadi imam besar di Masjidil Haram. Waktu masih bayi, ibunya itu riyadhahnya berupa memberikan doa selalu apa yang diaktivitaskan. Contoh, beliau ibunya itu kalau masak, dulu masak itu dengan nyuceni mususi beras itu dengan air di sumur. Nah, ketika di air sumur itu zikirnya diniatkan untuk anaknya. Membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus mususi beras juga gitu, zikir apa, doa ditujukan ke anaknya. Sampai besar, sampai kandungan sampai besar. Setelah itu di usia sekitar lulus SD lah. Lulus dulu ya. Sekolah formalnya tidak begitu pentingkan. Dulu itu pendidikan zaman sebelum kemerdekaan itu kan mesti ritual ya. Nah, anaknya ditaruh di pesantren. Semua pesantren itu mesti menjawab begini. Putra jenengan sampun Oh, sudah penuh. Sudah penuh. Putra jenengan sudah penuh. Orang tuanya gak tahu apa jawaban kiai itu. Setiap kiai ke sana bilang gitu, ke sana bilang gitu. Ada satu kiai yang arif, yang orang mengatakan wali, itu menerimanya. Akhirnya sampai diterima. Akhirnya diterima. Kemudian diterima, itu pun tidak lama dan tidak mengaji. Nah, di situ akhirnya suatu saat si Mahfud ini masih kecil, Syekh Mahfud Termas ini dipanggillah dengan Pak Kiainya. Mahfud dalam Yai, iki punyai kelangan mas di jamban. Dulu itu zaman mbah kita ada tempat jamban yang tempat ngengek pipis itu. Iya, toilet. Kalau sekarang toilet, tapi dulu jamban cukup dilubangi dalam, terus ditutup dengan daun-daunan. Itu disuruh nyari di situ. Nek santi saiki jelas Melayu gak gelem gitu. Sepertinya memang begitu ya Pak ya, sudah dulu beda generasi. Beda. Sebenarnya beda tidaknya tergantung dari didikan kita sebagai orang tua. Mensikapi perintah. Ini ngomong tentang unggah-ungguh juga ya. Nah, dalam arti orang tua membiasakan keilmuan itu lewat orang-orang soleh juga. Nah, ini riyadhah tadi ya. Dengan riyadhahnya ibu kayak gitu, akhirnya mencari mas itu. Ketika ketemu, diaturkan ke kiai, apa ini Pak Kiai? Oh, masya Allah, Mahfud luar biasa. Ya wes, saiki kamu mandi. Setelah itu dihidangkan makanan yang macam-macam. Ternyata makanan yang macam-macam itu dengan berkahnya Pak Kiai itu, ilmunya apapun bisa langsung masuk. Orang santri mengatakan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu sirri, ilmu yang bersifat rahasia, yang masuknya karena khidmah, karena patuh kepada orang tua, karena tidak pernah melanggar aturan Allah, itu akan muncul ilmu sirri. Kalau ilmu sirri muncullah ilmu laduni. Kalau ilmu laduni muncul, maka ilmu dohir yang sekolah yang itu kalah semua.
Nah, itulah pentingnya riadonya ibu tembus dengan doa kiainya yang tadi itu. Setelah selesai, langsung mata hati batinnya wali tadi itu memanggil ayahnya Mahfud Termas, itu juga wali. Karena dari satu anak tadi. Ya, satu anak. Wali itu kalau di buku ada kitab namanya Kisah Syekh Abdul Qadir, itu memang nafas atau rohnya wali itu ada dua macam kurang lebih. Ada yang disebut dengan ruhul mutajarridah, ada yang disebut dengan ruhul mutasarrifah. Ruhul mutajarridah itu artinya wali yang meninggal itu dengan kesendiriannya berada di makom yang tinggi, tetapi bisa memberikan manfaat orang lain, memberikan berkah, doa para jamaahnya, para mu'tazinya, orang yang takziah bisa dikabulkan. Dan ada yang satu lagi yang lebih unik lagi, yaitu roh mutasarrifah, roh yang dimuliakan Allah. Dengan kemuliaan roh itu, antar wali dengan lain zaman itu bisa berdialog. Walaupun misalnya zaman Nabi Adam dengan sekarang itu langsung bisa. Makanya tadi wajar gurunya wali tadi dengan ayahnya wali sama Puter Mas hanya bilang gini dalam hati, sampean nang omah. Dengan sedetik, nggak ada detik langsung nyampe di rumah. Karena roh mutasarrifah tadi itu. Nah, itulah anak bisa begitu, itu memang tergantung riado orang tua. Wah, berarti seluar biasa itu ya Pak? Ya memang betul. Ya Allah, orang tua itu memang, makanya wajar orang alim yang mengatakan tadi itu, kebaikan orang tua akan memunculkan, melahirkan anak yang baik dan begitu seterusnya sebaliknya. Disitulah letak rahasia Allah kepada orang tua. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ternyata dari pembahasan sebuah unggah-ungguh, bisa melebar dan ternyata orang tua yang menjadi kuncinya dari semua itu, Pak Haji. Baik. Nah, Pak Haji, kalau boleh berpesan nih kepada orang tua di luar sana, Pak Haji. Bagaimana sih apa yang ingin disampaikan oleh Pak Haji untuk bisa terus membersamai anak-anaknya, melahirkan generasi-generasi yang memiliki unggah-ungguh yang baik, bukan hanya cerdas dalam akademis, cerdas dalam duniawi, namun juga tetap mempunyai rasa unggah-ungguh yang baik. Baik, yang pertama pesan kita kepada Bapak Ibu pemirsa, yang pertama kita sebagai orang tua harus sadar, sebagai orang tua harus memberi contoh. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua harus bisa mengajari anak, membiasakan anak untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnah itu perbuatan Nabi, perbuatan itu akhlak. Jadi kalau misalkan ada di sebuah sejarah mengatakan misalnya qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Rasulullah itu hatinya selalu ingat pada Allah, walaupun tidur masih ingat. Bagaimana anak kita bisa kita biasakan selalu taat kepada Allah. Ketika ada adzan berjamaah, ketika waktunya ngaji kita contohi ngaji, ketika kita harus bersedekah, anak yang memberikan dibiasakan itu seperti halnya Rasulullah memberikan contoh. Jadi kelakuan atau perbuatan Rasul kita tanamkan, kita biasakan kepada anak-anak sehingga bisa meniru apa yang kita contohkan kepada anak. Yang kemudian yang berikutnya, pesan kami sebagai orang tua dan guru adalah kita harus bisa menciptakan iklim beradab. Menciptakan iklim beradab itu tidak mudah kalau tidak ada andil penuh dari orang tua atau dari guru dalam sebuah lembaga. Apa arti sebuah upaya siswa tanpa ada iklim beradab? Iklim itu bisa berbentuk zahir yang kelihatan. Misal ada sebuah tulisan yang bisa mendorong anak untuk berbuat baik. Misalnya ada kalimat berkata sopan merupakan intan permata dalam kehidupan. Misalnya begitu. Ada kalimat-kalimat yang menggugah anak yang intinya di situ menciptakan iklim beradab. Misalnya larangan merokok, ada kalimat yang menggugah anak. Kalimat itu ada iklim-iklim yang menggugah anak sehingga dia punya kesadaran tidak merokok.
kalimatnya yang menunjuk sana. Ada misalkan larangan-larangan rame, ada kalimat yang sopan yang bisa menggugah anak untuk menyadari iklim beradab itu. Nah, itu orang tua dan guru yang harus bisa memulai. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya, sebagai orang tua harus bisa memberikan ya tadi suri tauladan yang secara kontinu, tidak ada belengernya dari wong Jawa. Tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan. Dan itu sesibuk apapun, makanya kalau perlu ngapunten. Kalau perlu misalkan sibuk, cari pembantu itu pun harus punya punya dedikasi akhlak yang luar biasa. Rasulullah ketika mau lahir itu mencari orang yang bisa merawat ketika bayi Rasul. Itu di orang Arab itu memang kebiasaan dicarikan orang yang ahli ibadah, orang yang berakhlak, dan orang yang taat. Makanya waktu itu Rasulullah memang tahu, walaupun masih bayi, tahu siapa yang ditawari untuk merawatnya. Ternyata begitu Halimatus Sa'diyah, karena orang ini luar biasa akhlaknya, akhirnya mau. Nah, mendidik anak yang masih bayi atau anak yang sudah agak usia-usia sudah mengerti, itu sangat penting ketika ada yang merawat dan memberi contoh. Jadi luar biasa memberi contoh. Makanya Rasulullah itu kan dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kepada umat pun Rasulullah itu tidak pernah ngomong itu, tapi uswahnya yang menampilkan di situ. Lah kita sebagai orang tua seyogianya bisa menampilkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya memberi apresiasi kepada anak yang beradab. Kita sebagai guru kadang-kadang ada anak yang puasa, misalnya kayak sekarang ini sebelum hari raya Idul Adha ada puasa Tarbiyah dan Arafah. Nggak usah menurut kami nggak usah diperdebatkan antara itu sahih atau tidak. Tapi pembiasaan anak itu luar biasa. Kalau perlu anak diilmoni apa Tarbiyah apa Arafah biar tahu. Kalau di SD itu kami kemarin menjelaskan ke anak-anak, kenapa kok disebut Tarbiyah pada tanggal 8 dan Arafah pada 9. Itu sebenarnya ada unsur sejarah yang sangat luar biasa. Itu diilmoni ke anak sehingga bisa besoknya melakukan puasa. Contoh, kenapa disebut dengan Tarbiyah? Karena ada di sejarah Nabiullah Ibrahim itu ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu malam hari mimpi, malam tanggal 8 itu. Akhirnya bingung, ini perintah dari Allah atau setan. Akhirnya dia harus merenung. Maka disebutlah tarbiyah. Karena tarbiyah itu arti secara harfiah adalah merenung. Merenung dari kejadian perintah menyembelih anak itu. Nah setelah merenung, mimpi 2 kali. Mimpi 2 kali, setelah itu besoknya tanggal 9 disebut Arafah. Arafah itu mempunyai arti adalah mengetahui dan menyadari terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Setelah dirundungi tanggal 8 yang disebut Tarbiyah itu, kemudian langsung besoknya punya kesadaran, oh ini perintah Allah. Akhirnya disembelihlah anaknya dengan ikhlas dengan ibunya, walaupun diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Itu jadi itu perlu diilmoni ke anak. Jadi anak begitu ilmunya tahu, punya kesadaran, baru dibiasakan, orang tua membiasakan memberi contoh puasa. Gurunya itu puasa, merintah muridnya, gurunya nyemil, nggak akan tembus itu. Jadi harus membiasakan. Jadi itu orang tua, upaya-upaya pesan kami untuk supaya bisa barangkali untuk sharing, untuk bisa membimbing anak-anak kita dan anak didik kita. Dan yang terakhir tidak terlepas dari rojaiyah kepada Allah. Ungkapan doa kita kepada anak itu sangat penting. Bahkan kalau tadi itu mulai dari bayi dan seterusnya itu sangat penting. Masalahnya kadang-kadang orang tua ya anakku gede ku tambah delodok cari bahasa Jawa, tambah gak sopan, berani orang tua. Itu pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan kita kepada Allah.
untuk anak kita. Kenapa kok kita diuji begitu? Berarti kita diingatkan oleh Allah lewat anak. Berarti mungkin kita lebih dekat dengan Allah sehingga diuji dengan anak yang seperti itu. Jadi rojaiyah sangat penting. Berdoa kepada Allah. Dengan berdoa maka seperti halnya, kalau cerita tentang orang tua banyak sebenarnya. Seperti halnya, nanti gak takjilkan semuanya ya. Seperti halnya di surat Ali Imran. Itu ada keluarga Imran, yaitu Maryam. Maryam itu dilahirkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Waktu itu zamannya Nabi Musa, itu cita-cita yang paling tinggi adalah ada orang yang bisa berkhidmah atau ngeladeni di Baitul Maqdis. Nah, ya, masjid yang dibuat untuk orang banyak waktu itu di situ. Nah, itu namanya ibunya Maryam itu berdoanya luar biasa ke anaknya. Sampai nggak pernah sampai puasa, sampai berdoa dan riyadhah itu dilakukan. Namanya ibunya itu namanya jadi ibunya itu luar biasa kayak begitu. Hannah, ibunya namanya Hannah. Sampai sekarang para ulama itu ada doa ketika mau melahirkan supaya cepat, itu doanya ke situ. Hannah ukhruj ya waladi Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ya waladi biidnil malikil ma'bud. Itu ijazah kiai yang dasarnya dari kisah si Maryam. Jadi intinya memang seorang orang tua harus bisa mendekatkan diri pada Allah, rojaiyah, berdoa kepada anak. Kita sadar bahwa anak ini adalah sebagai celengan akhirat yang nanti akan bisa membanggakan kita. Ketika anak itu soleh, orang tua pun juga akan ikut bahagia di akhirat dan di dunia. Itu aja Bu. Pak Haji, kalau bisa disimpulkan berarti tadi ada 5 ya. Jadi sebagai orang tua harus rajin-rajin mendoakan anak, memberikan contoh secara kontinu, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan membiasakannya kepada anak, dan menciptakan iklim yang beradab. Baik. Semoga kelima tips tadi bisa diterapkan oleh para orang tua di luar yang ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berpribadi baik, memiliki unggal-unggal yang baik juga. Amin. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Bapak Haji Mansyur atas insight baru ini. Saya yakin materi kita hari ini, pembahasan kita sangat relatable dengan fenomena yang ada di luar sana. Semoga dengan ini Indonesia menjadi lebih baik dengan generasi akhlakul karimah. Thank you all Sisma Fams telah menyaksikan Inspiring Sisma hari ini. Semoga tayangan ini benar-benar dapat menginspirasi para Sisma Fams yang ada di luar sana. Thank you so much for always supporting us. Don't forget to always watch Sisma TV every Monday, Wednesday, and Friday. I'm Iva Yuan. Thank you so much, and I'll see you again. Sisma